Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Minta waktunya sebentar ya Bu. Monggo Bu, silakan. Sebagai tugas saya di demonstrasi kontekstual bahwa saya harus mewawancarai panjenengan sebagai kepala sekolah. Nggih Bu. Langsung aja ya Bu. Nggih. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Di mana dilema etika itu benar lawan benar, sedangkan moral itu rujukan moral itu benar lawan salah. Bu. Nggih Bu. Selama ini saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar etika hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Begitu Bu. Nggih. Selanjutnya bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Nggih Bu. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang Bu. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Begitu Bu. Oke, jadi panjenengan mengidentifikasinya dengan tanpa merugikan salah satu pihak ya Bu? Iya Bu. Oke. Untuk langkah-langkah seperti apa yang bisa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan ini Bu? Nggih Bu. Untuk langkah-langkah yang saya lakukan adalah menentukan penyebab permasalahan Bu, menentukan siapa saja yang terkait, menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa keputusan, menimbang lagi dari sudut pandang Bu, sebelum saya melakukan keputusan atau mengambil solusinya. Begitu Bu. Berarti panjenengan mencari tahu dulu nggih kebenaran, panjenengan baru mencari dari orang terdekat, mendiskusikan, menimbang, kemudian baru panjenengan mengambil keputusan. Iya, Bu. Luar biasa Bu. Iya Bu. Terus selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Nggih Bu. Saya melakukan analisa dulu Bu, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dharma yang ada, serta mengedepankan kepentingan umum Bu, sehingga bermanfaat bagi semua orang dan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang Bu. Berarti yang efektif itu nggih panjenengan intinya tidak merugikan salah satu pihak, gitu nggih Bu. Iya Bu. Sesuai dengan peraturan dan norma-norma ya Bu. Iya Bu, begitulah. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bu? Iya Bu, untuk tantangan dalam mengambil keputusan yang saya alami Bu, mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan kedua belah pihak tersebut Bu. Berarti tantangannya itu nggih panjenengan harus benar-benar niku nggih sensitif. Soalnya itu sama-sama benarnya nggih. Jadi panjenengan intinya biar menjadi adil gitu ya Bu. Selanjutnya Bu, apa Ibu memiliki jadwal tertentu untuk sebuah penyelesaian kasus tersebut Bu? Misalnya kalau panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau panjenengan memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaian keputusan tersebut Bu? Bu. Untuk memutuskan masalah yang ringan, saya langsung memutuskannya Bu. Namun untuk masalah yang berat, saya melakukan langkah-langkah seperti yang saya sebutkan tadi. Misalnya menentukan penyebab masalah, menentukan siapa yang terkait, dan menanyakan kepada pihak-pihak terkait, seperti yang telah saya utarakan tadi di depannya.
nggih. Berarti kalau memang segera harus diselesaikan panjenengan langsung membuat keputusan gitu. Iya, Bu, begitulah. Oh nggih. Kalau masalah itu berat, panjenengan mengidentifikasi dulu, baru mencari dengan pihak-pihak terkait, berdiskusi dan minimal baru kemudian panjenengan memutuskan. Ngoten ya Bu? Iya, Bu. Oh nggih, bagus sekali ya Bu. Adakah faktor atau seseorang yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan ini Bu? Oh iya Bu, dalam pengambilan keputusan saya selalu mengajak warga sekolah Bu, pihak terkait, orang tua wali murid, dan orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang terkena masalah tersebut Bu, atau orang yang dapat membantu mencarikan alternatif solusi Bu yang terbaik. Oh iya, berarti panjenengan membutuhkan seluruh warga sekolah, pihak-pihak terkait dan orang-orang yang bisa mencarikan alternatif solusi dari permasalahan itu nggih Bu. Nggih Bu. Oh nggih, luar biasa. Dari semua hal-hal yang telah kita panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang panjenengan petik dari pengambilan keputusan ini? Oke ya Bu, pembelajaran yang saya dapatkan yaitu saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisa suatu permasalahan Bu, untuk dijadikan dalam menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik begitu Bu. Berarti panjenengan yang pembelajaran dari pengalaman panjenengan akan lebih bijaksana lagi ya Bu, Bu, dalam mengambil keputusan yang terbaik tentunya, yang terbaik dan yang tepat gitu. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Bu. Minta waktunya sebentar nggih Bu. Izin wawancara sebentar nggih. Langsung aja nggih Bu. Iya. Nggih, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral Bu? Iya Bu, saya melihat bahwa kasus dilema etik itu benar lawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, sedangkan kedua pilihan itu benar. Sedangkan bujukan moral itu benar lawan salah, yang artinya yaitu situasi ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Oke, jadi untuk mengidentifikasi menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan itu bagaimana Bu? Yaitu di sini saya sebelum mengambil keputusan mengumpulkan fakta-fakta dulu yang sedang terjadi, siapa saja yang terlibat di dalamnya, menganalisis benar salahnya sebelum keputusan itu diambil. Betul Bu. Terus selanjutnya langkah-langkah seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Biasa Ibu lakukan? Ya Bu, mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan pihak yang terlibat, menganalisis benar salah, membuat alternatif solusi, serta melihat keputusan lagi dan merefleksinya lagi. Luar biasa nggih Bu, dengan menggali fakta-fakta, terus panjenengan menganalisis, mencari alternatif solusi, kemudian merefleksinya ya Bu nggih. Nggih. Selanjutnya Bu, hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Ya, hal yang efektif yaitu dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat di dalamnya dengan tidak mendesak atau tidak. Oke, dengan situasi yang mendesak ataupun tidak. Betul, dengan situasi mendesak ataupun tidak. Oke. Berarti yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan itu apa Bu? Yaitu dengan menyelesaikan yang mempunyai nilai-nilai yang benar atau salah Bu. Tetapi ada yang harus didahulukan, juga adanya orang langsung terlibat, serta adanya peraturan yang harus dipenuhi juga. Nilai-nilai yang harus diutamakan. Oke, berarti peraturan dan nilai-nilai ya Bu, dan rasanya terlibat. Dalam kegiatan ini, apa Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus atau panjenengan secara langsung atau memiliki jadwal tertentu? Saya tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisis, mempertimbangkan dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang
ada baik secara formal maupun non formal. Nggih, Bu. Terus adakah faktor atau seseorang yang mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan ini, Bu? Ada Bu, yaitu warga sekolah, Nggih. orang tua maupun pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Oh, nggih. Berarti luas nggih, Bu. Iya, Ada, luas. nggih, ada wali murid. Iya. Nggih. Itu misalnya murid itu dilibatkan nggih, Bu? Iya, Oh, iya nggih, Bu, nggih. Oh, nggih. dilibatkan. Nggih, misalnya Iya. sama murid berarti Iya. murid juga ya, ada orang tua, Orang tua, warga murid. sekolah. Iya. Nggih. Selanjutnya Bu, dari tadi nggih, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang bisa Anda petik dari pengambilan keputusan? Jadi pembelajaran yang bisa saya ambil dari pengambilan pada kasus dilema etika ya Bu, Nggih. yaitu sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisis kasus-kasus yang ada, butuh pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak ya Bu. Nggih, nggih. Dan semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Nggih. Gitu. Berarti musyawarah mufakat nggih, Iya, Bu. Harus iya. mengutamakan iku nggih, Bu. Iya. Oh, nggih. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan